Hukuman Nikita Mirzani semakin berat dan dia menulis surat untuk seluruh fans masyarakat Indonesia maupun haters. Ya, katanya untuk fansnya jangan membesar-besarkan kasus ini. Jadi gelar perkara khusus itu adalah suatu proses yang memang sesuai dengan prosedur yang ada di hukum Indonesia. Pakailah undang-undang juga untuk membela saudari. Jangan kemudian saudari itu dengan mengatakan sepertinya pintar dan paham hukum tapi tidak tahu hierarki peraturan perundangan. Polemik penambahan masa tahanan terhadap Nikita Mirzani masih saja menyita perhatian masyarakat. Bagaimana tidak, keputusan ini dianggap merupakan suatu bukti bahwa pihak kepolisian tengah berupaya keras untuk mengurai kusutnya kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare. Ia bukan sekedar mengada-ngada, namun guna membongkar rahasia besar yang diduga-duga bersembunyi di belakang layar. Sehingga bukan tidak mungkin bila penambahan masa tahanan terhadap Nikita dilakukan untuk menyeret nama-nama baru yang diduga terlibat dalam huru-hara dunia skincare yang tak berkesudahan ini. Namun yang mencolok perhatian, Nikita Mirzani belum lama ini telah muncul ke permukaan lewat sebuah pesan yang diduga-duga ia kirimkan kepada konten kreator yakni Tengku Zanzabella. Hukuman Nikita Mirzani semakin berat dan dia menulis surat untuk seluruh fans masyarakat Indonesia maupun haters. Ya, katanya untuk fansnya jangan membesar-besarkan kasus ini. Dia ikhlas menjalani proses hukum yang dia jalani dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahannya, atas ucapannya yang pernah menyakiti gue, Peggy Setiawan, Bunda Korla, dan masih banyak lagi. Ya, kita dukung. Kalau dia sudah minta maaf, ya sudah. Maka kita doakan dia di dalam sana. Kalau misalnya masa tahanannya nanti panjang, dugaan-dugaan itu terbukti, ya sudah. Semoga itu menjadi ladang amal untukmu. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat, ya silakan. Tapi yang jadi persoalan, ini kenapa ditahan-tahan terus, gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Ada informasi yang beredar yang kami dengar juga bahwa perpanjangan masa tahanan ini dengan P19 bolak-balik itu karena kurang alat bukti. Saya pikir itu pendapat yang keliru. Ya, itu keliru. Karena apa? Karena P19 itu dasar hukumnya adalah pasal 138 junto 75 KUHP. Artinya apa? Dilakukannya P19 karena adalah pendalaman berkas. Ya, berkas terhadap keterangan saksi, keterangan pelapor dan sebagainya. Penetapan tersangka itu minimal dengan alat bukti sebagaimana pasal 184 sudah terpenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kalau kemudian dikatakan sekarang kurang alat bukti, itu keliru. Ya, tetapi penyidik, ya, dugaan kami sebagaimana keterangan klien kami pada saat dipanggil terakhir ya sekitar 2 minggu lalu, dugaan kami ini jaksa memberikan petunjuk untuk mengkaitkan kepada peristiwa 27 Oktober, 13 November, 14 November dan 27 November. Artinya harus ada tersangka yang lain. Kalau bicara kemungkinan ada tersangka baru karena ini belum lengkap berkasnya, itu menurut saya sih tidak mungkin, karena ini kan bicara soal kelengkapan berkas perkara. Kalaupun ada tersangka baru, tentunya itu pihak kepolisian nanti, ranahnya polisi untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lagi. Baru memang mungkin, bisa jadi kalau memang pun ada tersangka baru, calon tersangka baru. Tapi kalau untuk dalam berkas ini yang masih diperpanjang dari pihak kepolisian dengan kejaksaan, ini karena memang kelengkapan berkas perkara. Yang artinya kalau saya bilang tadi itu dalam istilah hukum pidana itu P18 atau P19. Jadi makanya diperpanjang karena belum lengkap berkasnya. Apa yang kini membelenggu Nikita Mirzani hingga dipenjara diketahui juga menyeret nama dokter detektif alias Doktif.
Ya, nama Doktif pun turut dilampirkan oleh Reza Gledis dalam laporan dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang. Namun, berbeda dengan Nikita, Doktif masih berstatus sebagai terlapor hingga sampai saat ini. Namun yang menjadi perhatian, Doktif belakangan ini seperti tidak ada habisnya terseret dalam pusaran kasus hukum. Salah satunya adalah aksi saling lapor dengan Dr. Andreas Henry Situnggir yang berhasil membuat nama Doktif menjadi tersangka. Seakan tidak ingin tinggal diam, Doktif sendiri sudah melaporkan balik Dr. Andreas. Dan pada hari ini, laporan itu disebut-sebut akan sampai di tahap gelar perkara khusus. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Dr. Andreas? Serta bagaimanakah pula penjelasan Doktif terkait gelar perkara khusus tersebut? Jadi gelar perkara khusus itu adalah suatu proses yang memang sesuai dengan prosedur yang ada di hukum Indonesia. Untuk gelar perkara memang karena memang diduga ada suatu kejanggalan. Karena seperti kita tahu, AS ini kan memang seorang justiper. Jadi Doktif bilang di situ jelas fix bukan dokter, justiper. Nah, kalau misalnya memang dia, apakah pada saat dia melakukan justip itu dia seorang dokter atau bukan? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Gitu. Seharusnya kalau memang dia fix dokter, ya dia harus buktikan bahwa dia bukan seorang justiper. Ada ajas hukum yang namanya lex superior derogat lex inferior. Ya, artinya bahwa peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya yang disebutkan dengan gelar perkara khusus itu hanya tertuang di dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 31 dan pasal 33. Sementara untuk menetapkan saudari Samira ini menjadi tersangka itu berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, yaitu ada di pasal 1 angka 2, angka 10 dan angka 14. Dan kemudian juga sebagaimana di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 di pasal 14 ayat 1 huruf G. Itu adalah legal, itu sah, ya, itu adalah suatu prosedur yang memang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi buat lawyernya yang kemarin ngomong aneh-aneh, bilang aneh lah, inilah, mungkin belajar lagi soal hukum. Gitu. Jadi sebelum berbicara di depan publik, itu jejak digitalnya ada semua. Ya, itu mungkin nanti kalau kalian punya keturunan untuk lawyernya, itu mungkin akan jadi bahan luconan di depannya, ya. Jadi sebelum menyampaikan ke publik, belajar dulu ilmu hukum yang benar. Gitu. Jadi jangan asal mengucapkan sesuatu untuk pansos, tapi ilmu hukumnya nggak ada. Saya sebagai advokat, sebagai penegak hukum berbicara pasal per pasal. Ya, artinya kalau kemudian saya sampaikan ajas hukum lex superior derogat lex inferior, perkap itu tidak boleh ya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dari dia, itu undang-undang nomor 8 tahun 81 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang kepolisian, itu undang-undang nomor 2 tahun 2002. Nah, kalau saudari Samira ini keberatan terhadap penetapan tersangkanya, ada itu ya upaya hukum disebutkan namanya pra-peradilan. Ya, itu juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 81 di pasal 77 sampai dengan 83. Pakailah undang-undang juga untuk membela saudari. Jangan kemudian saudari itu dengan ya mengatakan sepertinya pintar dan paham hukum tapi tidak tahu hierarki peraturan perundangan. Gelar perkara di kepolisian baik di Polres, Polda ataupun Bareskrim itu ada dua. Gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh tim yang sama. Pertama dari penyidik, kedua dari wasidik, ketiga dari bidang hukum, kemudian dari Propam, dari Paminal,
kemudian dari Irwasda kalau di Polda, baik Polda Metro Jaya ataupun Polda lainnya. Nanti bisa menentukan seseorang itu yang tadinya terlapor bisa jadi tersangka atau kasus itu di SP3 dihentikan. Selain berperkara dengan Dr. Andreas Henry Situngkir, dokter yang dikenal luas lewat topeng khasnya itu diduga sudah dilaporkan pula oleh Dr. Ataubah Mufid. Di mana seperti diketahui, Dr. Ataubah Mufid telah melaporkan satu akun media sosial berinisial DD yang diduga kuat merupakan milik Doktif. Miris memang nasib Doktif saat ini. Aral terjal perkara hukum seperti tidak ada habis-habisnya datang menyapa. Apalagi kasus laporan yang dilayangkan oleh Dr. Ataubah Mufid di Polres Metro Jakarta Selatan itu sudah mulai berproses dengan memanggil para saksi. Yang uniknya lagi, Dr. Andreas tertangkap kamera ditunjuk sebagai saksi oleh Dr. Ataubah Mufid. Lantas, seperti apakah Doktif menanggapi laporan dari Dr. Ataubah? Kalau Doktif semuanya Doktif hadapi dengan tenang dan relax aja gitu kan, selei ya, kalau Doktif mah selei aja gitu kan, nggak apa-apa karena memang dari awal Doktif sudah bilang target mereka adalah akun Doktif. Karena akun Doktif yang sudah punya banyak follower, jutaan follower ini akan dihentikan suaranya. Karena apa yang Doktif sampaikan itu kebenaran, itu data, fakta. Makanya salah satunya Bang Hotman kenapa tidak mau membela salah satu? Ya bukan salah satu sih, sebenarnya banyak, karena chatnya beliau juga ditunjukkan ke Doktif, Doktif baca sendiri. Jadi dari mereka ini, owner ini menghubungi Bang Hotman, Doktif baca sendiri. Ya mereka ingin menggunakan jasa Bang Hotman, tapi di situ Bang Hotman nggak bisa, karena Bang Hotman tahu di mana nih kebenarannya. Yang Doktif sampaikan adalah data, fakta. Bahkan mereka bilang Doktif memanipulasi hasil lab. Kalau begitu kenapa nggak dituntut saja? Kan Doktif punya buktinya, barang buktinya ada batch number-nya. Dilaporkan saja kalau memang manipulasi. Tapi hati-hati jika itu tidak terbukti, Doktif akan serang balik. Laporan Dr. Mufid terhadap akun DD. Akun DD ya, tetapi itu setelah kita ketahui dari hasil proses penyidikan di Polrestabes Medan, akun Dr. Detektif itu dikuasai dan dimiliki oleh inisial S. Ya, kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan keluarga sama istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama Erik sendiri gitu dok? Proses hukum baik loh. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Samira ya. Samira nggak usah repot ngurusin orang yang dipanggil ya. Untuk aku sendiri tidak ada panggilan untuk hidup aku, diri aku, kenapa harus aku dipanggil-panggil. Satu, aku bukan sindikat ya, bukan sindikat yang diduga memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau fokus aja Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Hari Rabu besok aku tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi jangan gila-gila sok berkuasa Samira. Sekalipun kau punya mantan katanya dekat dengan penguasa, nggak bisa, karena aku akan pantau ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa hanya memikirkan ke diri sendiri, kerugian diri sendiri? Bagaimana dengan kerugian masyarakat? Yang membeli produk kamu itu ada yang namanya ART, mengumpulkan uang bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk membeli produk dengan harapan seperti yang kamu janjikan di situ. Kamu seorang dokter, dan bahkan ada agensi yang bilang bahwa kamu bilang begini. Pada saat bilang ini overpriced loh dok, ada yang mengkritik seperti itu. Dok, produk Anda ini overpriced. Tapi apa yang dikatakan? Oh saya dokter, saya bisa menjual berapapun, masyarakat mudah percaya. Apakah itu etika sebagai seorang dokter? Di mana? Kemana hati kalian ini, penjual-penjual skincare yang mengaku profesinya dokter, tapi kalian membodohi masyarakat? Itu yang dokter. Kenapa kok kalian nggak memikirkan kerugian masyarakat bermiliar-miliar loh? Gitu, ratusan miliar sudah kalian gunakan. Intinya gitu ya teman-teman, jangan menormalisasi perbuatan-perbuatan penghancuran usaha orang lain di dunia maya. Bullying, stop giring-giring opini ya. Kasihan sama netizen yang bener-bener itu pengen kedamaian gitu, ada aja keonaran ini.
Di lain kisah, huru-hara perseteruan panas antara pengusaha skincare juga tengah berjalan di Kepanjen, Jawa Timur. Seperti diketahui, selebgram Adrena Isazega sudah resmi dijatuhkan tuntutan penjara 5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum lantaran diyakini bersalah atas dugaan pemerasan. Sebuah keputusan yang tentunya memancing rasa kecewa dari pihak Isazega. Apalagi pasal yang mulanya dikenakan kepada Isazega merupakan dugaan pencemaran nama baik, bukan dugaan pemerasan. Kekecewaan itu pun telah ditumpahkan semuanya oleh pihak Isazega melalui sidang lanjutan beragendakan pembacaan nota pembelaan yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei 2025 kemarin. Dan pada hari ini akan diselenggarakan kembali sidang yang beragendakan putusan. Lantas, seperti apa isak tangis Isazega kala membaca nota pembelaannya? Dengan pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pembelaan pledoi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan pidana nomor register perkara PDN (30-30-EKU-2-02-02-2025). Jadi apapun besok keputusannya, Isazega telah membacakan sumpahnya ya di hadapan hakim dan di hadapan jaksa. Siapapun yang menzolimi dia dan siapapun yang tidak fair dalam perkara ini dan ada karena faktor X, maka ia telah menyumpah bahwasanya itu akan kena azab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan aja mau apapun hasilnya, yang pasti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala keputusan yang terbaik ya. Karena cepat atau lambat yang namanya karma itu pasti ada. Saya optimis saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan optimis kepada manusia. Apapun pembelaan lo satu Indonesia tahu yang lo tuju itu, yang lo maksud itu Mbak Sandy dan MS Glow. Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa sih si Yolo tuh ngawal banget kasus ini, guys. Setelah semua hinaan yang dia lontarkan buat anak-anak saya cuma bisa berharap dia dapat hukuman itu pada kasus ini. Dan sebagai saksi hidup betapa baiknya Mbak Sandy dan Mas Gilang, dari tahun 2021 gue tahu mereka tuh baiknya kayak apa. Gue gak terima aja lo fitnah Mbak Sandy, lo bilang begini begitu, sampai lo bawa-bawa anaknya ke dalam urusan duniawi lo, itu gue gak terima. Padahal apa tujuan lo cuma satu, duit. Orang kalau udah ngelibatin baik yang gak bersalah, yang gak bisa ngebela dirinya sendiri itu ke dalam urusannya, itu udah fix lo itu sakit. Ya semoga hukum di negeri ini kali ini bisa ditegakkan, karena kalau untuk penistaan agama kita lihat sendiri ini gak jalan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.